Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Adianto dari kelas 19A5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gangguan mental organik di mata kuliah anatomi fisiologi dan patofisiologi sistem mental. Yang pertama, pengertian gangguan mental organik. Yang dimaksud dengan gangguan mental organik meliputi berbagai gangguan jiwa akibat dari disfungsi otak atau penyebab apapun yang dapat dibuktikan atau dengan adanya kesan yang kuat melalui riwayat atau sebuah anamnesa. Adapun faktor yang menjadikan penyebab terjadinya gangguan mental organik antara lain, yang pertama ada penyakit atau gangguan primer atau cedera pada otak. Yang kedua ada penyakit gangguan sistematik yang secara sekunder mempengaruhi otak. Yang ketiga ada zat atau obat yang saat itu dalam waktu panjang mempengaruhi otak. Gambaran utama yang terjadi. Yang selanjutnya adanya gangguan fungsi kognitif dan sensorium. Yang selanjutnya ada gangguan persepsi. Demensianya yaitu suatu sindrom akibat penyakit atau gangguan baik yang bersifat primer maupun sekunder mempengaruhi otak. Penyakit demensia bersifat kronik progresif dengan gejala utama adanya gangguan fungsi kortikal luhur yang meliputi daya ingat, daya pikir, orientasi, pemahaman, berhitung, belajar, bahasa, dan daya nilai lainnya. Tidak ditemukan adanya gangguan kesadaran, serta kadang gejala awal yang timbul adanya kemerosotan, pengendalian emosi, perilaku sosial, serta motivasi hidup. Pedoman diagnostik umum untuk demensia yaitu ada 3. Yang pertama ada penurunan kemampuan atau disabilitas. Yang kedua ada tidak ada gangguan kesadaran. Dan yang ketiga ada disabilitas lebih dari 6 bulan. Adapun pedoman diagnostik untuk demensia pada penyakit Alzheimer. Yang pertama ada memenuhi pedoman diagnostik umum. Yang kedua ada onset bertahap, sulit dipastikan, deteriorasi lambat. Dalam perjalanan penyakit bisa terjadi suatu taraf stabil nyata. Yang ketiga tidak ada bukti penyakit otak atau sistematik lain penyebab demensia. Demensia vaskular yaitu dahulu dikenal sebagai demensia aterosklerosis multi-infark. Gejala yang khas adalah adanya riwayat serangan, iskemi, gangguan kesadaran, paresis atau hilangnya ingatan. Pedoman diagnostik dari demensia vaskular sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada memenuhi kriteria pedoman diagnostik umum untuk demensia. Yang kedua ada hindaya kognitif. Dan ketiga ada tilian dan daya relatif baik. Dan yang terakhir ada onset umumnya akut atau deteriorasi terhadap adanya gejala neurologis vokal. Jenis-jenis demensia disvaskular. Yang pertama ada demensia vaskular onset akut, terjadi cepat setelah serangkaian stroke akibat trombosis atau emboli atau pendarahan. Yang kedua ada demensia multi, yang setelah serangan iskemi minor yang menjadi akumulasi infark parenkim otak. Yang ketiga ada demensia vaskular subkortikal, fokus pada substansia alba hemisfer. Yang keempat ada demensia vaskular campuran atau vertikal subkortikal, dapat diduga dari gambaran klinis atau otopsi. Jenis demensia sendiri dibagi menjadi banyak, yaitu yang pertama ada demensia pada penyakit Pick, penyakit Huntington, penyakit HIV, Parkinson, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada delirium. Delirium itu sendiri yaitu sebagai sindrom otak akut
psikosis, infektif akut, reaksi organik akut maupun sindrom psikoorganik akut. Pedoman diagnostiknya ada gangguan kesadaran dan perhatian, ada 2. Yang pertama ada taraf berkabut hingga koma. Yang selanjutnya ada kemampuan memusatkan. Selanjutnya ada gangguan fungsi kognitif secara umum, ada distori persepsi, dan daya ingat segera dan jangka pendek. Selanjutnya ada gangguan psikomotor. Di situ dapat dijelaskan ada arus pembicaraan bertambah atau berkurang dan reaksi terhambat meningkat, waktu bereaksi lebih panjang. Dan selanjutnya ada gangguan siklus tidur sampai bangun. Dijelaskan bahwa insomnia atau waktu tidur itu terbalik dan gejala memburu pada malam hari, mimpi buruk berkelanjutan, halusinasi. Dan yang terakhir ada onsetnya itu cepat, fluktuasi sepanjang hari, bisa membaik atau berkelanjut tetapi lebih dari atau kurang dari 6 bulan. Yang selanjutnya ada sindrom amnesik organik, yang ditandai adanya daya ingat jangka pendek, riwayat atau nyata cedera otak, daya ingat segera baik. Gangguan mental organik yang lainnya yaitu mencakup berbagai sindrom atau gangguan yang menyebabkan disfungsi otak. Penyebab dapat akibat penyakit otak primer maupun sekunder, tidak mengarah ke demisa, demilum, ataupun sindrom amnesik organik. Pedoman diagnostiknya yaitu ada penyakit, adanya hubungan waktu, biasanya itu minggu sampai beberapa bulan, dan yang ketiga ada kesembuhan terjadi setelah perbaikan atau dihilangkannya penyebab yang mendasari. Yang selanjutnya tidak ada bukti penyebab lain seperti pengaruh kuat kekeluargaan atau pengaruh stres terhadap pencetus, halusinasi. Yang kedua ada pedoman diagnostiknya, ada pedoman umum, halusinasi segala bentuk, biasanya visual atau auditorik. Yang selanjutnya ada kesadaran jernih, tidak adanya penurunan fungsi intelektual atau gejala infektif yang bermakna. Yang selanjutnya ada gangguan katonik organik. Katonik organik sendiri dijelaskan bahwa pedoman diagnostiknya itu umum, disertai salah satu ada stupor, gaduh gelisah dengan tanpa kecenderungan yang menyerang, dan keduanya berganti secara cepat dan tidak terduga. Dan yang selanjutnya ada gangguan afektif organik. Pedoman diagnostiknya yaitu ada pedoman diagnostik umum dan disertai kondisi yang sesuai dengan salah diagnosa yang tercakup di dalam kelompok gangguan suasana perasaan. Itulah presentasi dari kami, yaitu tentang sedikit materi tentang gangguan mental organik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.